warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Atika Sose, guru di MTS Negeri 4 Flores Timur yang sedang mengikuti pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15 di bawah asuhan Bapak Dr. Andus Bambang Rudianto, MPD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi berbasis HOTS. Silakan simak video. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi berbasis HOTS. Yang pertama, materi yang saya angkat di sini adalah tentang persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus memiliki 2 KD kompetensi dasar yang akan digunakan untuk menentukan target KD tersebut. Yang pertama, KD pengetahuan. KD pengetahuan menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya ke dalam bentuk grafik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dalam KD ini ternyata mengandung 2 buah kata kerja operasional, yaitu menganalisis dan menginterpretasi. Maka pada target KD-nya saya akan memecahkannya menjadi 2 poin. Yang pertama, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Menganalisis merupakan kata kerja operasional level C4 sehingga sudah cukup kuat dan termaksud dalam HOTS sehingga tidak perlu dirubah lagi. Yang kedua, menginterpretasi. Menginterpretasikan grafik fungsi linear yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menginterpretasikan merupakan kata kerja operasional ranah kognitif level C5. Sudah sangat kuat dan termaksud dalam HOTS sehingga tidak perlu dirubah. Berikutnya tentang KD keterampilan. KD keterampilan berbunyi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, di mana memiliki 1 KKO yaitu menyelesaikan masalah yang termaksud dalam level psikomotor level presisi P3 sehingga tidak perlu dirubah. Maka target KD-nya saya menggunakan kata kerja yang sama, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Dari KD yang ada akan ditetapkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama kita bahas tentang KD pengetahuan. KD pengetahuan ini dia termaksud dalam dimensi pengetahuan konseptual karena setiap submateri yang ada dalam persamaan garis lurus saling berkaitan dan saling berkesinambungan sehingga termaksud dalam dimensi pengetahuan konseptual. Adapun IPK-nya dipecahkan menjadi 3 bagian, yaitu IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan. IPK penunjang saya bagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama mengenal grafik persamaan garis lurus melalui titik-titik koordinat. Di sini siswa wajib mengenal grafik persamaan garis lurus. Mengenal merupakan kata kerja operasional ranah kognitif level C1. Selanjutnya menjelaskan bentuk umum persamaan garis lurus, di mana menjelaskan merupakan ranah kognitif level C2. Selanjutnya memahami konsep kemiringan suatu garis lurus. Memahami merupakan kata kerja operasional yang juga sama seperti menjelaskan, yaitu masuk ke dalam ranah kognitif level C2. Selanjutnya, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C3. Selanjutnya, menggambarkan persamaan garis lurus, di mana menggambarkan merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C3. Untuk poin ke-6 IPK penunjang masih menggunakan KKO yang sama, yaitu menggambarkan yang masuk dalam kata kerja operasional ranah kognitif level C3, di mana bunyi IPK-nya yaitu menggambarkan kedudukan 2 garis. Dari ke-6 IPK penunjang ini maka ditentukan IPK kunci terbagi dalam 2 poin, yaitu siswa dapat menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus, di mana menganalisis merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C4.
Dan selanjutnya, menginterpretasikan grafik fungsi linear yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menginterpretasikan merupakan kata kerja operasional untuk ranah kognitif level C5. Jadi setelah siswa mampu menganalisis fungsi linear, diharapkan siswa mampu menginterpretasikan grafik fungsi linear yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya tentang KD keterampilan. KD keterampilan berbunyi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Untuk tingkat keterampilan merupakan tingkat keterampilan presisi karena menggunakan kata kerja operasional menyelesaikan masalah. Selanjutnya dari KD keterampilan yang ada ditetapkan IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan sebagai berikut. Untuk IPK penunjang, yang pertama mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk fungsi linear. Jadi dari masalah nyata, siswa diharapkan dapat mengubahnya menjadi bentuk fungsi linear. Mengubah merupakan kata kerja operasional untuk level psikomotor P1. Selanjutnya yang kedua, menerapkan penggunaan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi linear. Jadi, siswa dapat menggunakan fungsi linear sebagai pemecahan suatu masalah yang masih berkaitan. IPK penunjang hanya ada 2. Dari 2 poin ini kemudian ditentukan IPK kunci, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Jadi diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dengan menggunakan fungsi linear. Menyelesaikan masalah sendiri masuk dalam kata kerja operasional ranah psikomotor level P3. Untuk KD keterampilan maupun KD pengetahuan, saya sama-sama tidak menetapkan IPK pengayaan karena untuk IPK penunjang dan IPK kunci sendiri saya rasa sudah cukup luas materinya dan tidak perlu untuk menambahkan IPK pengayaan. Dari penetapan IPK baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, maka ditentukan tujuan pembelajaran yaitu melalui model problem based learning, pendekatan saintifik, pendekatan TIPEC dengan metode sinkronus dan asinkronus atau offline. Teknik Mentimeter, peserta didik mampu menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Itu saja pembahasan saya tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjabaran saya tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.